Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 6 anggota kelompok. Yang pertama yaitu Muhammad Rizky, NIM 61206 2019 140. Sri Devi Rachman, NIM 61206 2019 152. Reski Amal, NIM 61206 2019 145. Sri Wahyuni, NIM 61206 2019 129. Asti Anggrita, NIM 61206 2019 136. Nur Riflina Amir, NIM 61206 2019 134. Baik, langsung saja saya persilahkan perwakilan anggota kelompok 5 yaitu Muhammad Rizky untuk memaparkan materi kami. Pembahasan yang pertama pada latar belakang yang akan saya bahas terlebih dahulu ialah Indonesia mulai mengenal finansial teknologi pada era revolusi industri keempat, yang implementasinya mulai terlihat jelas pada sektor perekonomian khususnya di bidang keuangan. Adapun layanan fintech yang lebih sering digunakan adalah dompet digital. Pada berkembangnya finansial teknologi di kalangan masyarakat mampu mendorong adanya cashless society, yaitu dengan terciptanya inovasi uang elektronik. Shopee hadir di Indonesia agar penggunanya dapat melakukan transaksi pembayaran dengan mudah. Shopee adalah sebuah fitur layanan elektronik dan dompet yang kegunaannya sebagai sebuah pilihan untuk melakukan transaksi pada aplikasi Shopee. Perkembangan teknologi, khususnya pada fintech, membuat mahasiswa mulai beralih pada produk aplikasi ini yang sedang tren atau banyak diminati dan melakukan transaksi perbelanjaan melalui Shopee Pay. Promo atau diskon yang dilakukan penjual di media sosial ataupun di situs online juga sangat menarik perhatian mahasiswa untuk menggunakan dompet digital ini sebagai alat transaksi sehari-hari. Penjelasan selanjutnya pada tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang fintech. Fintech adalah singkatan dari financial technology yang berarti teknologi keuangan. Fintech syariah sampai sejauh ini menerapkan dua jenis layanan fintech yaitu crowdfunding dan P2P lending. Kedua layanan fintech syariah tersebut harus dapat menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang secara prinsip yang pertama menghindari riba, gharar dan lain sebagainya sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya penjelasan tentang e-wallet. E-wallet itu sendiri adalah fitur aplikasi media pembayaran elektronik yang dikembangkan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan aktivitas sebuah transaksi. Dari aplikasi e-wallet, pengguna dapat melakukan sebuah transaksi langsung dengan chat terkait yang terdaftar dalam pelayanan dengan pihak pengembang e-wallet. Dan selanjutnya penjelasan tentang Shopee Pay ialah Shopee Pay antara lain layanan dompet digital yang ditawarkan oleh Shopee, di mana ia salah satunya adalah e-commerce yang membuka layanan dompet digital milik sendiri pada aplikasinya, sehingga hal tersebut memudahkan para penggunanya dalam berbelanja dan bertransaksi di Shopee. Baik, yang selanjutnya teori yang digunakan.
teori yang digunakan yang pertama TAM, Technology Acceptance Model, yaitu teori dapat digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan penggunaan terhadap teknologi. Kita mendefinisikan terhadap dua faktor yang mempengaruhi penerimaan penggunaan terhadap teknologi, yaitu persepsi akan manfaat teknologi dan persepsi akan kemudahan dan dalam menggunakan teknologi. Kedua faktor tersebut mempengaruhi kemauan untuk memanfaatkan teknologi. Dan yang kedua, truths merupakan hal dari segi kepercayaan ketika satu kelompok, yaitu perusahaan dan pelanggan, memiliki keyakinan antara satu dengan keyakinan yang lainnya untuk dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Dan selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian, yaitu pendekatan penelitian kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji hipotesis penelitian yang berkaitan dengan subjek dan yang diteliti. Hasil pengujian dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian dan mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan telah teoritis. Dan selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Adapun tempat dan waktu penelitian yang menjadi tempat penelitian adalah kampus 2 IAIN Bone, dan waktu penelitian selama 2 pekan pada bulan Desember. Data dan sumber data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dengan menyebar kuesioner yang kemudian akan diisi oleh responden atau mahasiswa yang terdaftar pada kampus 2 IAIN Bone. Sedangkan data sekunder didapatkan dari library research atau mempelajari dan memahami data atau bahan yang diperoleh dari berbagai literatur, serta mencatat teori-teori yang didapatkan dari buku, majalah, jurnal, artikel, karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dan selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Adapun populasi dari penelitian ini adalah pengguna layanan ShopeePay di kampus 2 IAIN Bone. Alasan mengapa pelanggan ShopeePay dijadikan sebagai populasi karena pelanggan merupakan responden yang menggunakan ShopeePay untuk melakukan sebuah pembayaran. Pada penelitian ini, responden yang akan dijadikan sebagai sampel ialah mahasiswa di kampus IAIN Bone yang menggunakan aplikasi ShopeePay sebagai alat transaksi pembayaran. Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan mahasiswa di kampus 2 IAIN Bone dan jumlah respondennya sebanyak 26 orang. Dan yang selanjutnya, metode pengumpulan data. Nah, di sini ada angket dalam penelitian ini. Hasilnya berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca terkait dengan jawaban dari responden. Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket langsung yang berbentuk skala Likert dengan pernyataan bersifat tertutup, yaitu dengan jawaban atas pertanyaan yang diajukan yang telah tersedia. Dan yang terakhir dan yang kedua ada dokumentasi. Sedangkan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip nilai, buku, surat kabar, majalah, prastisi, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Nah, dan pada yang terakhir ada metode analisis data. Metode
analisis data ialah metode pengujian data yang digunakan pada penelitian ini ialah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, ada uji T, uji F, uji regresi berganda. Hasil penelitian. Adapun hasil penelitian, dan di sini kami melakukan uji validitas, yang dimana hasil uji validitasnya menunjukkan bahwa R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, sehingga berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa data tersebut dikatakan valid karena R tabel sama dengan 0,3882. Nah, selanjutnya melakukan uji reliabilitas, yang dimana hasil perhitungan uji reliabilitas metode Cronbach alpha R hitung dapat dilihat pada kolom Cronbach alpha, yang dimana yaitu 0,933 dengan end of items menunjukkan bahwa jumlah yang dari items atau jumlah pertanyaan yang diinput pada variabel view adalah ada 20 sehingga dapat dikatakan bahwa hasil Cronbach yaitu alpha untuk 20 data dari items atau 20 pertanyaan, yaitu dari 0,933. Perhitungan R hitung lebih besar dari tabel 5%, di mana R hitung dilihat dari tabel hasil perhitungan yang kami dapatkan SPSS, sedangkan R tabel 5% dan dapat dilihat bahwa nilai N yaitu 26. Maka dapat dilihat bahwa nilai N yaitu 26, maka diketahui bahwa R tabel untuk data tersebut yaitu 0,388. Lalu dapat disimpulkan bahwa R hitung lebih besar daripada R tabel 5%, yaitu 0,933 lebih besar daripada 0,388, sehingga data tersebut adalah reliable atau dapat dipercaya dan konsisten. Nah, dan selanjutnya uji normalitas, yang mana dapat dilihat pada tabel di atas diperoleh hasil Singh atau dua Taylor menggunakan uji Kolmogorov Smirnov sebesar 0,048, dan dapat disimpulkan bahwa data tersebut didistribusi normal karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 sesuai dengan tabel hasil uji T parsial, menunjukkan bahwa nilai signifikan persepsi kemanfaatan dan kemudahan X1 terdapat minat mahasiswa menggunakan e-wallet ShopeePay adalah 0,00 lebih kecil daripada 0,5 dan nilai T hitung 5,890 lebih besar dari nilai T tabel 2,100, maka H01 ditolak dari H1 diterima, artinya terdapat pengaruh persepsi kemanfaatan dan kemudahan terhadap minat mahasiswa menggunakan e-wallet ini atau ShopeePay secara signifikan. Nah,
Yang selanjutnya, uji pada X2 T hitung. Uji pada X2 ini terdapat T hitung lebih besar daripada T tabel, yang dimana 4,490 lebih besar daripada 2,100. Sesuai dengan tabel hasil uji T parsial menunjukkan bahwa nilai signifikan persepsi keamanan dan kepercayaan X2 ini terhadap minat mahasiswa menggunakan e-wallet ShopeePay. Dan selanjutnya ada uji F X1 dan X2 terhadap Y, dan berdasarkan nilai tabel 3,59, dan fungsi nilai F-nya nilai F hitung lebih besar juga daripada T tabel. Nah, berdasarkan dari tabel di atas diketahui signifikasi untuk pengaruh persepsi kemudahan dan kemanfaatan X1 dapat dan X1 dan persepsi keamanan dan kepercayaan X2 terhadap minat menggunakan e-wallet ShopeePay Y adalah sebesar 0,0 lebih kecil daripada 0,5, dan F hitung 17,315 lebih besar nilai F tabel 3,59. Hal tersebut membuktikan bahwa H03 ditolak dari HA3 diterima. Dan artinya terhadap pengaruh persepsi kemudahan dan kemanfaatan persepsi keamanan dan kepercayaan terhadap minat menggunakan e-wallet ShopeePay secara signifikan. E sama dengan A ditambah B1 U, X1 tambah B2 dan X2 dengan hasil 2,453 ditambah 0,321 ditambah 0,089. Nilai A sebesar 2,453 merupakan konstantan atau keadaan saat variabel minat mahasiswa menggunakan e-wallet ShopeePay sebelum dipengaruhi oleh variabel kemanfaatan dan kemudahan X1. Keamanan dan kepercayaan X2. Jika variabel independen tidak ada, maka variabel minat mahasiswa menggunakan e-wallet tidak mengalami perubahan. B1 nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,321, menunjukkan bahwa variabel kemanfaatan dan kemudahan mempunyai pengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan e-wallet ShopeePay, yang berarti bahwa kemanfaatan dan kemudahan akan mempengaruhi minat mahasiswa menggunakan e-wallet ShopeePay sebesar 0,321. Sedangkan B2-nya nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,089 menunjukkan bahwa pada variabel keamanan dan kepercayaan mempunyai pengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan e-wallet Shopee, yang berarti bahwa keamanan dan kemanfaatan akan mempengaruhi minat mahasiswa menggunakan e-wallet ShopeePay sebesar 0,089. Adapun kesimpulannya, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa faktor-faktor seperti persepsi, kemanfaatan dan kemudahan, serta keamanan dan kepercayaan terhadap minat mahasiswa menggunakan ShopeePay berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor seperti persepsi, kemanfaatan dan kemudahan, serta
keamanan dan kepercayaan berpengaruh signifikan minat mahasiswa menggunakan Shopee. Nah, itulah tadi hasil daripada penelitian yang telah dilakukan oleh kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.